ini kami rakyat jelata. Kau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya, sahabat Argentina semua, dari kejadian kemarin di PT GNI di Morowali yang kemudian menjadi perbincangan di seluruh masyarakat di Indonesia, dan tentu ini membutuhkan perhatian serius terkait evaluasi bagaimana jati diri bangsa ini harus dikedepankan, terutama terkait dengan tenaga kerja asing yang didominasi oleh buruh Cina. Tentu terkait juga saya kira dengan perjanjian investasinya ya. Nah, ini yang harus mestinya dievaluasi. Dan saya kira kita sebelum masuk pada pembahasan kali ini ya, pembahasan kali ini adalah ini dia kelebihan buruh Cina di Indonesia. Jadi kalau judulnya kan di situ, astaga, ternyata buruh Cina memang jauh lebih berkualitas dibandingkan di Indonesia. Itu berita-berita yang saya coba cari, emang agak susah, tapi akhirnya dapat. Cuman sebelum itu kita saksikan dulu video dari Twitter yang ini sebetulnya di video tahun lalu, kita akan bahas juga nanti. Tapi ini kemudian menjadi viral lagi setelah kejadian di PT GNI. Kita saksikan dulu videonya ya. Saudara-saudara, mari kita semua tunjukkan Cina koplak yang datang dari negerinya untuk menghancurkan pasaran militer Indonesia. Coba tengok hasilnya. Ini namanya tai apa, nama kamu? Tai apa nama ini tong? Tai babi. Kirim jauh-jauh untuk apa di sini tong? Ini dia semua ngelas ini, hancur. Nanti orang Indonesia yang menyelesaikan ini. Digerinda lagi, dipakusi lagi sama orang Indonesia. Ini tong-tong ini ngelas terus dia. Malah otaknya jauh-jauh datang dari kampungnya untuk ngancurin aja ini. Kenapa dia datang dari Cina hanya untuk menghancurkan perjalanan Indonesia? Oke lah, marahin aja. Aku tahu tai itu, tai babi gama apa? Simpul tai itu sampai benar, sudah dibungkus. Tadi kan. Ya, dia sendiri kelihatan tidak bisa berbahasa Indonesia. Tai mana ini? Tai burung. Tai burung. Kawan-kawanku nanti boy, cong. Kalau udah bisa ngelas, bilang tidak bisa ngelas cong. Nah, kawannya ini 422 4 mili. Ya, ini akhirnya diperbaiki lagi oleh pekerja dari Indonesia ya, luar biasa. Ya, sahabat Argentina semua, kemudian tentu kita menjadi bertanya-tanya, apakah betul yang terjadi di video ini menjadi gambaran dari pekerja Cina di Indonesia yang konon katanya itu jauh lebih berkualitas. Akhirnya memang saya cepat cari juga, ini di mana carinya ya. Akhirnya memang dapat juga sih, kita coba lihat ya di Tempo. Tapi rupanya ini kabarnya juga kabar lama ini, sekitar Juni 2015. Tapi nggak apa-apa, kita cek aja bagaimana berita versi penguasa. Ribuan tenaga kerja asing Cina masuk dan bekerja di Indonesia sampai memastikan ada 12.000 buruh Cina bekerja di berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sekarang 2023 menjadi jauh berkali-kali lipat. Oke, kita lihat bawahnya, keberadaan tenaga
kerja dari Cina ini dipertanyakan karena mereka banyak mengerjakan pekerjaan level bawah atau pekerjaan kasar yang seharusnya bisa dikerjakan buruh lokal. Apa kelebihan mereka? General Manager Operation PT Well Harvest Winning Alumina Refinery Ahmad Rizbani menilai kinerja ratusan pekerja asal Cina di atas rata-rata. Kita saksikan barusan videonya ya, yang ngelas. Jadinya apa? Tai burung, tai babi, tai ayam itu. Hasilnya sangat tidak rapi sama sekali. Keberadaan mereka membuat proyek pembangunan smelter dan pembangkit listrik di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat itu berjalan lebih cepat dari jadwal. Wow. Proyek itu adalah kerjasama PT Cina Hongja dan PT Winning Investment dari Tiongkok. Oh, Cina kerjasama sama Tiongkok. Waduh. Dengan PT Citra Mineral Investindo anak usaha Harita Group, itu yang dari Indonesia kayaknya ya. Smelter bauksit yang sedang dibangun itu akan memproduksi alumina sebesar 4 juta ton per tahun plus pembangkit listrik berkapasitas 160 megawatt. Etos kerjanya luar biasa katanya pekerja Cina itu, kata Ahmad Rizbandi. Smelter yang ditargetkan rampung tahun depan kini pembangunannya sudah mencapai 70%. Cerobong asap telah berdiri 129 meter dari target 150 meter hanya dalam 2 bulan. Kualitasnya gimana ya? Jangan-jangan kayak ngelas tadi, beres sih beres, tapi hasilnya kacau beliau. Namun kelebihan utama mereka justru terkait dengan asal negara mereka. Semua proyek yang melibatkan buruh dari Cina memang dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh perusahaan Tiongkok. Ya itu masuk akal, baru ya. Karena bahasa juga menjadi peranan penting saya kira. Keberadaan buruh Cina ini membantu kelancaran proyek. Kontraktor bisa berkomunikasi dengan lancar jika menggunakan tenaga kerja asal Cina. Makanya tempo hari dihapus ya kalau nggak salah aturannya. Yang harusnya pekerja asing di Indonesia itu harus bisa berbahasa Indonesia, kemudian dihapus. Karena repot mungkin kalau harus kursus bahasa Indonesia dulu, nanti nggak selesai-selesai. Targetnya pekerjaan selesai tepat waktu sesuai kontrak, kata dia. Si Zefu membenarkan merupakan perusahaan besar penyedia generator manufaktur. Dia tidak ingin proyeknya terhambat persoalan bahasa. Wah, kami punya tenggat waktu yang harus dipenuhi. Tapi dengan begitulah kemudian undang-undang aturan yang ada di sini diubah demi kepentingan mereka. Jadi ayolah pemerintah buka mata, buka telinga, jangan melulu mengedepankan investasi demi masuknya uang masuk ke Indonesia, tapi kalau itu tidak dinikmati oleh rakyat, buat apa? Mending gak usah ada investasi. Kalau podowai atau malah merugikan. Kan konon katanya yang kemarin nikel itu apa 90% harus dijual ke smelter mayoritasnya orang Cina. Ya apa-apaan ini? Mau dibawa kemana negeri ini? Jadi saya kira sahabat semua yuk tetap berisikan saja. Ini bukan kebencian kita terhadap penguasa. Ini justru bentuk kasih sayang kita terhadap pemerintah. Ini kasih sayang kami pada Pak Jokowi. Agar Pak Jokowi tidak terlalu jauh, tidak terus-terusan melakukan hal-hal yang menyakiti hati rakyat Indonesia itu sendiri. Itu saja. Salam perubahan. Salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.